Saya tidak menyuruh layar teologi untuk membela saya. Tetapi baru-baru ini semalam saya baca layar teologi. Bagus sekali ya. Memperjelas. Ya, kenapa kok seminar kalau Pendeta Erastus itu kalau memang logosnya itu mudah, kenapa kok sampai panjang? Ya panjang karena ya untuk membongkar bahaya laten Tritunggal itu gitu loh. Ya, bahaya latennya itu harus dibongkar satu persatu kan. Fondasinya, pilar-pilarnya, dindingnya, atapnya dibongkar satu persatu. Padahal kalau orang tidak berpaham Tritunggal, nggak perlu loh lama-lama. Ya kan? Cuman beberapa kali Kristologi Logos sudah selesai. Dari klip-klip ini, kita tahu Erastus setuju dengan pengertian dan pengajaran layar teologi. Terus, layar teologi jelas tentang tujuan Erastus. Tujuan dia adalah membongkar kebenaran Trinitas. Ini termasuk kebenaran keilahian Yesus Kristus. Tapi karena Erastus seorang cerdik, masih ada banyak orang membela dia dan tidak sadar dia melawan Trinitas dan keilahian Yesus Kristus. Dia sering dengan terbuka dan sangat jelas melawan kebenaran. Tapi di waktu lain, dia mengaku Yesus adalah Allah. Tapi artinya adalah Yesus hanya menjadi Allah setelah dia taat kepada Allah Bapa. Dia tidak percaya Yesus adalah dari kekekalan. Dia percaya dia adalah orang manusia yang biasa menjadi Allah yang minor melalui taat kepada Allah Bapa. Doktrin ini disebut Unitarianisme. Jadi, untuk orang yang sampai sekarang masih ditipu oleh kecerdikan itu Erastus, saya mau membuat video ini sebagai satu peringatan. Kalau Anda masih ragu dan belum yakin Erastus lagi melawan Trinitas dan keilahian Yesus Kristus, tolong lihat itu video-video dari layar teologi. Karena Erastus sudah berkata dia memperjelas sesuai dengan pengertian Erastus. Dan kalau begitu, nonton itu supaya bisa lihat jelas Erastus lagi mengajar apa. Karena layar teologi, dia tidak terlalu cerdik. Dia terus terang berkata tentang pikiran dia dan pikiran Erastus. Ini beda dengan Erastus. Tadi layar teologi berkata dengan terus terang. Dia berkata, kalau orang sudah paham tentang Trinitas, kalau mereka sudah ada pengertian sesuai dengan Alkitab tentang Allah, itu susah untuk mengubah pikiran mereka. Itu perlu banyak waktu. Karena itu seminar Logos perlu banyak waktu, beberapa bulan untuk menjelasin tentang pengajaran sesat itu. Karena orang sudah ada fondasi, mereka sudah ada pengertian tentang Allah sesuai dengan Alkitab, yaitu Trinitas. Tapi kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, kalau mereka tidak paham tentang Trinitas dan itu Allah sesuai dengan Alkitab, itu gampang untuk menipu mereka. Itu lebih gampang untuk mereka menerima pengajaran sesat ini, yaitu Unitarianisme. Dari hal ini kita bisa lihat jelas, Erastus Sabdono, dia orang seperti apa? Dia serigala. Terus dia mau orang mengikuti dia, tidak mengikuti Yesus Kristus yang kekal. Karena itu, dia pakai banyak waktu untuk membingungkan orang tentang kebenaran dari Alkitab, supaya mereka akan mengikuti dia dan akan menolak Yesus Kristus yang sejati. Orang ini bahaya sekali. Saya mau membaca di 1 Korintus pasal 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini,
biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ini tentang orang seperti apa? Itu berkata berhikmat menurut dunia ini. Ini seperti orang yang berpikir mereka lebih berhikmat dari orang lain karena mereka sudah dapat PhD, sudah doctorate, atau sudah belajar teologi yang banyak. Itu orang yang berpikir mereka berhikmat. Tapi sebenarnya itu di hadapan Allah mereka bodoh. Dan kalau mereka mau dapat hikmat dari Tuhan, mereka harus rendahkan hati supaya bisa dapat anugerah Tuhan. Tapi orang ini mereka lakukan apa? Ini di konteks ini tentang siapa? Lihat di 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. So itu bait Allah itu apa? Itu gereja Kristus. Bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. So ini satu hal yang penting, itu satu hal yang serius sekali. Karena kalau lihat ini, orang yang pikir mereka berhikmat dan mereka membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan mereka. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, itu gerejanya. Tapi mereka bagaimana bisa membinasakan bait Allah? Kalau kita lihat di ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini tentang orang mereka berpikir hikmat, tapi sebenarnya mereka di bawah hukuman Allah. Karena mereka membinasakan itu gereja Tuhan. Dan bagaimana membinasakan itu? Karena mereka membongkar itu dasarnya. Mereka membongkar itu fondasi. Dan fondasi itu apa? Yesus Kristus. Tapi kalau orang menghujat Yesus Kristus dan berkata, oh sebelum dunia tidak ada dia. Dia hanya satu manusia dan karena taat kepada Allah, dia menjadi Allah yang minor dan dia sudah jadi hebat sekarang. Tapi sebenarnya dia tidak dari kekekalan. Orang seperti itu, mereka membongkar fondasi. Itu Yesus Kristus. Dan mereka harus waspada. Karena itu Allah akan membinasakan orang yang membinasakan bait Allah, yaitu gereja. Mereka harus merendahkan hati mereka dan mereka harus bertobat di hadapan Tuhan dan jangan lagi berpikir mereka orang pintar. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak nanti akan di kerajaan Allah. Dan orang yang mengikuti orang seperti Erastus Sabdono harus hati-hati. Karena kalau mengikut dia akan dibinasakan. Karena dia lagi membongkar fondasi gereja, fondasi iman kita. Dan kalau kita ikut dia, akhirnya kita tidak mengikut Yesus Kristus lagi. Dan kalau kita tidak mengikut Yesus Kristus, kita tidak akan naik ke surga, tapi akan ke neraka. Kita harus hati-hati. Karena orang seperti ini cerdik. Tapi ini cerdik, itu tidak dari Tuhan. Itu tidak hikmat dari Allah. Tapi itu cerdikan dari setan. Dan kalau kita mengikut seperti orang Erastus, kita akan jatuh dengan dia. Hati-hati. Hati-hati. Jangan mengikuti orang mengajar pengajaran yang sesat seperti ini. Yang menghujat Yesus Kristus. Tuhan memberkati.